Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai bagian-bagian dari aplikasi GeoGebra atau hal-hal yang perlu kita lakukan, yang perlu kita ketahui sebelum kita menggunakan aplikasi GeoGebra ini. Nah, di sini yang saya gunakan adalah GeoGebra Classic versi 6. Baik, inilah tampilan awal dari aplikasi GeoGebra. Di sebelah kanan ini adalah pilihan menu ya. Pilihan menu. Kalau kita klik di sembarang tempat, dia akan menghilang. Untuk memunculkannya kembali, kita bisa klik ikon ini. Kemudian klik titik 3 ini, maka akan kembali muncul pilihan menunya. Nah, untuk menghilangkannya lagi kita bisa klik lagi ikonnya. Nah, kemudian untuk yang berada di kiri atas ini namanya tombol fungsi ya, atau toolbar. Ini namanya toolbar. Kemudian ini kotak ini adalah kolom input ya, atau input bar ya, tempat kita mengisikan fungsi-fungsi tertentu yang akan kita buat objeknya. Nah, selanjutnya di yang kosong ini, kotak kosong ini adalah tampilan aljabarnya. Jadi setelah kita membuat objek, nanti dia akan muncul aljabar, tampilan aljabarnya di sini. Oke. Nah, untuk toolbar yang pertama ini move ini untuk memindahkan atau memilih objek ya, objek-objek yang akan kita pindah atau kita edit. Di sini ada pen untuk menggambar atau menulis. Di sini freehand shape ini untuk menggambar objek. Oke, kalau move ini untuk memindah, menggeser ya tampilan. Nah, untuk yang kotak-kotak ini, ini namanya tampilan grafik ya. Jadi grafik kita nanti akan kita gambarkan pada diagram Cartesius ini. Oke, contohnya kita misalkan kita akan menggambar segitiga ya, sebuah segitiga sembarang. Maka dia akan otomatis membentuk segitiga sembarang ini yang telah kita buat ya. Nah, di sini muncul tampilan aljabarnya ya. Ada titik A, titik B, titik C. Kalau kita mau munculkan titik A nya ya, kita klik aja yang kolom bulat-bulat ini. Titik A nya berada pada koordinat min 5,08,7,88 ya. Nah, ini titik koordinatnya. Nah, ini bisa kita ubah juga sesuai keinginan kita, tinggal kita klik, kemudian kita ganti ya. Koordinat sumbu X nya misalkan tepat di -5 kita mau, kemudian sumbu Y nya berada di tepat 7 ya, positif 7, atau kita mau mengganti titik A menjadi titik -5,7, kita ketik secara manual bisa seperti itu di input bar ini, kemudian kita tekan enter ya, maka titiknya akan berpindah pada koordinat min 5,7. Begitu juga seterusnya ya, titik B, titik C. Kemudian ini nama poligonnya ya, nama segitiganya yaitu T1. Kalau kita klik dia akan muncul.
segmen atau garis ya, garis PC. Kalau kita klik dia hilang ya. Jadi teman-teman bisa mencoba-coba sendiri ya, jangan takut salah. Coba saja semua fungsi tombol-tombol fungsi ini ya. Nah, ini misalkan kita mau ganti min 2,4 misalkan min 2,4. Maka dia akan berpindah titik B ini di min 2,4. Nah ini misalkan titik C nya kita mau rubah lagi menjadi min 6 misalkan min 6,2 misalkan. Nah maka poligonnya atau segitiganya gambarnya jadi seperti ini, sesuai dengan titik koordinat yang sudah kita ubah tadi ya teman-teman. Selanjutnya masih pada tombol move ya. Ya ini bisa kita move, ini bisa digunakan untuk memindah objek. Jadi kalau kita pindah, kita klik move, kita klik objek yang akan kita pindah, kita klik sekali, klik kiri, kita pindahkan, kita geser ya, sesuai keinginan kita. Nah, setelah kita geser maka secara otomatis tampilan aljabarnya juga berubah ya teman-teman. Titik A sudah berubah menjadi koordinat 3,6. Begitu juga dengan titik B, titik C. Nah itulah fungsi tombol move ya, kelompok tombol move. Selanjutnya untuk kelompok tombol poin ya. Ini untuk membuat sebuah titik ya. Misalkan kita mau membuat titik min 2,1 ya, kita klik aja sembarang sini. Maka dia akan muncul titik D. Titik D dengan koordinat min 2,1. Kalau kita klik sembarang di sembarang tempat, misalkan kita klik di sini. Nah, ini titik E, koordinatnya adalah min 3,52, 7,46 ya. Nah ini kita bisa geser juga dengan tombol move tadi. Nah ini kita bisa geser-geser sesuai keinginan kita mau taruh di mana, misalkan seperti ini. Nah, titik E koordinatnya min 1,3, min 1,3. Nah, selanjutnya, nah untuk ini, ini untuk menentukan titik maksimum dan titik minimum pada fungsi kuadrat. Kemudian ini untuk menentukan titik potong ya, dari dua buah garis atau sebuah garis dengan grafik tertentu ya. Nah, berikutnya kelompok tombol line ya. Ini untuk membuat garis atau sinar garis atau vektor ya. Misalkan kita membuat sebuah garis, kita klik line, nah, kita klik di sembarang titik, kemudian kita gerakkan, nah, sesuai keinginan kita. Misalkan kita buat garisnya lurus seperti ini ya, sejajar dengan sumbu X. Kita klik lagi sekali. Nah, maka di tampilan aljabar di sini muncul titik F pada koordinat min 6,5, titik G min 3,5. Kemudian nama garisnya yaitu garis F. Nama garisnya adalah garis F. Garis F yang melalui titik F dan G.
Nah ini persamaan garis ini adalah Y sama dengan 5. Nah, itu. Berikutnya ya, kelompok tombol perpendicular line ya. Ini untuk membuat garis yang sejajar, kemudian garis yang tegak lurus dan sebagainya. Misalkan kita mau membuat garis yang sejajar ya, berarti parallel line. Nah, kita klik, kita mau membuat garis yang sejajar dengan garis F ini ya, kita klik garisnya. Nah, di sini tinggal kita pilih kita mau buat garis yang baru tadi di sebelah mana. Nah, garis ini sejajar dengan garis F tadi. Nah, ini garis G jadinya yang barusan kita buat tadi. Garis G melalui titik HF ya, sejajar dengan garis F. Berikutnya kelompok tombol poligon ya, ini untuk membuat bangun-bangun datar ya. Kalau poligon ini untuk membuat bangun datar yang tidak beraturan ya. Contohnya misalkan kita membuat segi 4 ya. Seperti ini. Nah, regular polygon yang di bawahnya ini untuk membuat persegi banyak atau segi banyak beraturan atau sisinya sama ya. Misalkan kita membuat, kita klik dulu regular polygon di sini, kita klik di sembarang titik, di sembarang tempat ya, klik dua garis atau kesinilah ya. Nanti akan muncul kolom isian seperti ini ya. Kita bisa isikan bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Misalkan kita membuat segi 8 ya. Kita ketik aja di sini 8. Terus oke. Maka dia akan muncul segi 8 beraturan ya, dengan panjang sisinya semuanya sama seperti itu. Selanjutnya kelompok tombol circle ya, ini untuk membuat lingkaran ya. Misalkan kita mau membuat sebuah lingkaran, kita klik di sembarang tempat ya, titik U, radius kita masukkan panjang jari-jari yang kita inginkan, misalkan 5, kemudian oke. Nah, seperti itu. Maka terbentuklah sebuah lingkaran dengan jari-jari yang berpusat di titik U dan panjangnya 5 satuan. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 satuan. Nah, itu pilihan kelompok circle ya. Nah, kita juga bisa membuat busur yang melalui 2 titik dan sebagainya. Kita bisa membuat juring dan lain-lain. Nah, selanjutnya elip kurang lebih sama seperti lingkaran tadi. Ini untuk membuat elip, motif
hiperbola, parabola ya. Selanjutnya ini kelompok tombol angle ya, atau sudut, angle atau sudut ya. Nah, kelompok tombol refleks ya. Nah, ini untuk transformasi geometri ya, pencerminan, rotasi, dilatasi ya. Kemudian kelompok tombol slider ini untuk membuat animasi, Nah, ini kelompok tombol move graphic view ini untuk salah diantaranya untuk memperbesar dan memperkecil tampilan ya. Nah, seperti itu, untuk memperkecil seperti itu ya. Nah, demikianlah sekilas tentang bagian-bagian dari aplikasi GeoGebra. Selanjutnya kita akan ketemu di video-video tutorial selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.